Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim musik yang luar biasa. Penyembahan yang luar biasa pada pagi hari ini. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita hari ini? Luar biasa, bersyukur. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Ada Bang Petrus dengan Pak Eper ya. Efham dan juga Ibu. Selamat datang dari GKD juga. Terima kasih untuk di Makassar. Terima kasih untuk kunjungannya pada hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati kita semua. Saudara bersyukur hari ini? Coba tunjukkan wajah yang bersyukur gitu loh. Iya, bersyukur tapi mukanya seperti penuh dengan beban berat begitu. Ya, jadi syukur itu terekspresi dari wajah kita ya. Sepakat Bapak Ibu Saudara? Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah minggu terakhir. Dan gereja kita di setiap minggu terakhir kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang doa puasa. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli kita sudah mengkhotbahkan beberapa tokoh dengan puasa-puasanya ya. Musa, kemudian Daniel, Esther, Nehemia. Kemarin terakhir dikhotbahkan oleh Bang Leo tentang siapa? Masih ingat? Tentang siapa? Elia ya. Dan hari ini kita akan belajar doa puasa tentang satu pribadi. Siapa hari ini Bapak Ibu Saudara? Ya, Daud ya, dengan tema siap menerima keputusan Allah. Ya. Sebelum kita masuk dalam menjelaskan tentang doa puasa, tentang Daud, saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23. Sudah semua? Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita sama-sama menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita membacakan 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 23. Ayat 15, 1, 2, 3. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai itu, mandi dan berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. 23. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi padanya, tetapi ia tidak akan kembali lagi kepadaku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
pembacaan yang sangat panjang, tetapi biarlah pembacaan firman Tuhan ini mengantar kita untuk mengerti tema yang disampaikan, bahwa siap menerima keputusan Allah. Nah, dalam hal ini kita belajar doa puasa tentang pribadi, yaitu doa puasa tentang Daud. Puasa yang dilakukan oleh Daud. Nah, dari Januari sampai hari ini, gereja ini mengajarkan doa puasa kepada jemaat, supaya jemaat juga ikut hidup dalam doa puasa tersebut. Nah, saya mau tanya, seberapa banyak kita jemaat ini sudah mempraktekkan doa puasa yang ada? Masih ada yang berpuasa hari ini? Coba angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, kenapa hal ini diajarkan? Karena puasa itu penting dalam kehidupan rohani kita. Amin. Coba sampaikan kiri kanan, doa puasa itu penting dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk bagaimana Daud berpuasa, tetapi apa yang harus kita pahami adalah mengapa Daud berpuasa. Ya, kemudian apa tujuannya Daud berpuasa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pasal 11, di sana doa puasa ini dia berawal dari mana? Ketika Daud jatuh dalam dosa, ya. Di dalam dosa dia jatuh. Kemudian datanglah Nabi Yonatan menegur dia, ya. Karena Daud begitu dalam jatuh dalam dosa. Dosa apa saja yang dilakukan di pasal 11? Yaitu apa? Daud jatuh dalam dosa apa? Persinahan dengan siapa? Betsheba. Siapa Betsheba itu? Istri dari Uria. Kemudian apa lagi? Dia menyalahgunakan kekuasaannya sebagai raja. Kemudian apalagi dia berusaha menutupi dosa itu dengan kebohongan. Ya, dia tutupi, berbohong dan berbohong. Bahkan dia yang merencanakan kematian si Uria itu. Jadi Tuhan tidak membiarkan Daud dalam dosanya. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Nabi Yonatan untuk menegur dia. Jadi dosa Daud ini bukan dosa kecil Bapak. Dosa yang sangat besar ya. Dan disitulah doa dan puasa Daud lahir. Karena apa? Dia sungguh merasa hidupnya telah jatuh dalam doa. Tetapi bagaimana sikap Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan? Ketika ditegur dia merasa, Tuhan, saya telah berdosa kepadamu. Saat ditegur, dia menerima teguran itu. Dan dia menyadari dosa yang sudah dia lakukan. Dia menyadari tentang dosa yang selama ini dia sembunyikan. Oleh karena itu, izinkanlah jika dalam hidup kita ini ada orang lain mungkin melihat ada celah dosa. Mungkin orang lain melihat ada potensi dosa dalam hidup kita. Izinkanlah dengan kasih mereka untuk menegur kita, menolong kita, mengingatkan kita. Terimalah itu sebagai suara daripada Tuhan untuk menolong kita. Jangan sampai kita terlalu jauh berjalan dalam dosa kita. Amin Bapak Saudara. Siap ditegur dan siap mau menegur? Harus Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan biarkan orang lain terus jatuh dan jatuh. Kita punya tanggung jawab secara rohani bagi orang-orang yang terus hidup dalam dosa, tapi kita membiarkannya. Nah, setiap orang puasa tentunya punya tujuan, ya. Kita juga begitu. Kita puasa ini tujuannya apa? Ya, tentunya kalau kita berpuasa tujuannya adalah tujuan rohani. Kalau kita tidak punya tujuan rohani itu berpuasa, kita hanya sebagai orang yang diet. Di dalam Tuhan, gereja mengajarkan doa puasa kita bukan doa puasa hanya untuk diet. Ya, tujuan kita merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita, mencari perkenan Tuhan dalam doa dan puasa. Amin. Sepakat? Baik Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam inti pembahasan pada pagi hari ini. 2 Samuel 12 ayat 16 bisa ditampilkan mungkin. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya, kita melihat bahwa
Daud berpuasa ini punya tujuannya. Yang pertama, tujuan Daud untuk berpuasa adalah puasa sebagai ekspresi pertobatan yang mendalam oleh Raja Daud. Sejak dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyadari tentang dosa-dosanya. Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Dan Mazmur 51 di sana menjelaskan bagaimana Daud mencurahkan isi hatinya saat dia jatuh dalam dosa. Ya, dia tulis di situ kejatuhannya. Dia sadar bahwa dia telah jatuh dalam dosa. Lihat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi puasa yang dilakukan oleh Daud tujuannya adalah sebagai ekspresi pertobatan yang mendalam ya. Daud tidak sekedar berkata aku berdosa, tetapi apa yang dilakukan? Tetapi seluruh hidupnya merespon dosa itu. Ya. Puasa Daud menjadi bahasa tubuh dari hati yang hancur ya. Hati yang hancur ini bukan orang yang depresi dan sebagainya. Tetapi hati yang hancur inilah hati yang menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia telah berdosa di hadapan Allah. Dan dia menyerahkan seluruh hidupnya, siap ditegur, siap dihukum oleh Tuhan. Itu sikap hati yang hancur di sini. Bukan hati yang depresi oleh dosa dia sendiri. Tidak Bapak Ibu Saudara. Di sana dia katakan, coba tampilkan lagi ayat 16. Lalu Daud memohon, Bapak Ibu Saudara. Kata memohon di sini bukan sekedar doa biasa, tetapi permohonan yang sungguh-sungguh, penuh air mata dan kerendahan hati. Wow. Permohonan yang sangat amat dalam. Dia bermohon untuk siapa? Karena anak itu, Bapak Ibu Saudara ya. Dia memohon kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya anak itu jangan mati. Ini sebagai wujud doa yang lahir dari kasih dan tanggung jawab seorang ayah yang mengasihi anak-anak Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia memohon kepada Tuhan untuk anak itu Tuhan. Supaya jangan kau ambil anak itu. Jangan kau matikan anak itu. Saya tahu ini dosa saya. Tetapi saya mengasihi anak itu. Ya. Daud tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi nasib anak itu pun dia pikirkan. Dia tahu anak itu sakit dan akan mati itu karena dia sendiri. Dia memohon kepada Tuhan. Ini menunjukkan hati seorang ayah yang bertanggung jawab, Bapak Saudara. Seorang ayah yang bertanggung jawab. Dia tidak mau, dia tidak rela anak itu mati. Jadi makna rohani yang bisa kita ambil dari hal ini adalah dosa atau keputusan yang salah akan melukai keluarga dan berdampak pada orang lain. Dosa yang dilakukan oleh ayah, seorang ayah. Dosa yang dilakukan oleh orang tua. Itu akan berdampak kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Daud merasa sadar, Tuhan ini oleh karena dosa saya yang menanggung akibatnya siapa? Anak saya. Oleh karena itu, di dalam doanya dia memohon-mohon kepada Tuhan. Ya, lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, Bapak Ibu Saudara. Berpuasa dengan tekun. Sungguh-sungguh dia lakukan doa puasa, Bapak Ibu Saudara. Tidak ikut-ikutan. Daud merendahkan diri dan mencari Tuhan dengan cara berpuasa, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dia lakukan. Bahkan di sana dikatakan apa? Semalam-malaman berbaring ke tanah. Ya. Semalam-malaman ia berbaring ke tanah. Saya merenungkan ya Tuhan. Posisi Daud pada saat itu. Betapa dia merendahkan hatinya, merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Sampai seperti Bani Arab begitu. Memohon belas kasih Tuhan. Memohon Tuhan supaya jangan menghukum anak itu sampai mati. Lihat keseriusan Daud. Semalam-malaman berbaring ke tanah. Luar biasa ya. Ini adalah suatu ekspresi kesedihan yang sangat amat mendalam oleh seorang Daud, oleh seorang ayah. Tidak mau kehilangan anaknya. Ya. Sangat amat dalam dia rasakan itu kesedihan. Ya. Dia merasa hancur batinnya. Hatinya hancur di hadapan Tuhan. Memohon-mohon kepada Tuhan. Tuhan tolong. Berbaring semalam-malaman. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara yang dilakukan? Kalau kita melihat ceritanya ke bawah. Selama 7 hari Daud tidak makan. Artinya apa? Daud melakukan doa puasa selama 7 hari. Dalam 7 hari yang dilakukan hanya ini Bapak Ibu Saudara. Memohon-mohon kepada Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Berbaring di tanah. Itu yang dilakukan orang.
Banyak hari ini gereja-gereja Tuhan, bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, cepat meminta ampun, tetapi tidak sungguh-sungguh berubah. Pertobatan itu harus terasa, terlihat, dan juga ada perubahan sikap dalam hidupnya. Itu pertobatan yang sejati seperti itu. Pertobatan yang terjadi oleh karena apa? Benar-benar dia berjumpa dengan Tuhan. Benar-benar dia merasakan sesuatu yang salah dalam hidupnya. Menyadari sebetulnya bahwa ia telah berdosa, dia telah bersalah. Sehingga dia mencari belas kasih Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Pada saat itu dia mengalami transformasi dalam hidupnya. Ya, terasa pertobatan itu Bapak Saudara. Ada banyak orang hari ini mengaku bahwa dia bertobat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya apa? Ya, tobat, kumat lagi. Dia tidak sedang tobat itu. Ya, pertobatan sejati tidak seperti itu. Jadi pertobatan sejati itu terasa Bapak Ibu Saudara. Terasa, terlihat. Dan ada perubahan sikap yang nyata. Amin Bapak Saudara. Kemudian, tadi tujuan Daud berpuasa adalah mengekspresikan hidupnya sebagai orang yang telah berdosa kepada Tuhan. Kemudian, yang kedua, kita bisa baca dalam Samuel 12 ayat 22. Bisa minta tolong ditampilkan ya. 2 Samuel 12 ayat 22. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Tujuan Daud berpuasa adalah memohon belas kasih di tengah penghakiman itu. Jadi sekali lagi, tujuan Daud berpuasa adalah memohon belas kasih daripada Tuhan. Memohon belas kasih apa? Supaya jangan dihukum, supaya jangan dimatikan anak itu. Karena saya dikatakan, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Di tengah penghakiman itu, Daud berharap belas kasih Tuhan. Apa salah kita memohon belas kasih daripada Tuhan? Salah? Tidak. Karena Tuhan itu penuh dengan belas kasih. Tetapi apapun keputusan daripada Tuhan, kita harus terima. Amin Bapak Saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menerima jawaban daripada Tuhan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Itu persoalannya Bapak Saudara. Ya. Siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Daud tahu Tuhan itu adil. Ya, tetapi ia juga percaya Tuhan itu penuh kasih. Maka ia berkata, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Oleh karena itu puasa menempatkan kita di posisi berharap belas kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan menuntut, ya. Bukan menuntut. Tuhan, saya kan sudah berpuasa. Jadi ketika saya sudah berpuasa, ya Tuhan, wujudkan dong impian saya. Wujudkan dong apa yang saya minta ini. Bukan seperti itu. Tujuan puasa yang dilakukan oleh Daud mengajarkan kita bahwa ketika kita berpuasa, kita memohon belas kasih daripada Tuhan. Bukan menuntut. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan menuntut. Ya, kemarin saya antar anak Angel, katanya dia bilang tanggal 20 itu akan pengumuman mereka lomba ensemble toh, tanggal 20. Ya. Pada saat dia ke gereja, di sekolah ternyata ditunda pengumumannya itu di tanggal 27. Tetapi selama dia ikut lomba dan selama dia menunggu yang namanya pengumuman itu, dia terus berdoa dan berpuasa Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba dalam perjalanan saya bilang sama dia, Angel ini kan ditunda tanggal 27 pengumumannya. Kira-kira bagaimana kalau doamu yang kau minta itu tidak terjawab oleh Tuhan? Dan tiba-tiba seandainya kalian tidak jadi juara 1, tapi mungkin juara 2, juara 3. Apa responmu nak? Apa kamu masih sukacita, masih semangat, masih mau ikut lomba? Dia bilang, tidak tahu ayah. Artinya apa Bapak Saudara? Saya berani angkat hal ini karena dia anak saya. Artinya apa? Terkadang memang kita tidak siap menerima jawaban dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita harapkan. Ya. Dan saya katakan bahwa mungkin anak kami Angel belum siap
dari pernyataannya itu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan hari ini bagaimana kita belajar dari Daud. Dia siap menerima keputusan itu. Nanti kita dalami sampai ke bawah ya. Jadi puasa itu bukan suatu hal yang kita lakukan untuk memaksa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan harus, saya sudah berdoa puasa, harus dijawab Tuhan. Bukan seperti itu sikap puasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk mempersiapkan diri kita menerima keputusan itu. Itu tujuan puasa yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Tidak memaksa Tuhan, tetapi mempersiapkan diri kita, hati kita, bila mana putusan Tuhan itu dinyatakan tidak. Siapkah kita? Puasa menolong kita untuk menerima jawaban itu. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sedang menunggu jawaban doa dalam doa puasa, ingat ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara, oke lah dijawab, ya sukacita hore-hore juara dan sebagainya. Tapi bagaimana jika tidak Bapak Ibu Saudara? Jadi sekali lagi puasa itu menggeser pusat hidup dari keinginanku menjadi kehendak Tuhan. Karena kita dalam puasa itu mencari perkenanan Tuhan, mencari kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Menggeser pusat hidup kita dari keinginanku menjadi keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saat doa tidak jawab, atau saat usaha kita gagal, saat kehilangan terjadi. Mungkin, bukan mungkin, tetapi puasa salah satu cara kita menolong kita untuk berkata, Tuhan, aku ikut kehendak-Mu. Ya. Jadi, ada 3 hal yang menjadi tujuan Daud untuk berpuasa. Mengekspresikan atau menyatakan pertobatannya yang mendalam di hadapan Tuhan. Pertama. Yang kedua apa? Permohonan belas kasih Tuhan di tengah penghakiman itu. Yang ketiga, menyelaraskan hati dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, harus kita selaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Kalau ini tidak selaras, ini bahaya. Kita bisa memberontak kepada Tuhan. Coba kita baca Mazmur 51 ayat 12, bisa ditampilkan. Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Pelajaran apa bisa kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat di sini manfaat puasa, ya. Puasa itu memulihkan sensitivitas rohani yang rusak oleh dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara sepakat bahwa puasa itu memulihkan sensitivitas rohani yang rusak oleh dosa. Itu yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu Saudara ya. Dosa membuat hati itu tumpul, tidak peka lagi teguran, ya. Puasa membuat hati kita kembali peka. Wow, luar biasa, ya. Setelah jatuh manusia cenderung membenarkan diri, mengeraskan hati, tetapi puasa menolong untuk apa? Menghancurkan kekerasan itu, ya. Jadi penting bagi kita puasa, penting atau tidak Bapak Ibu Saudara? Dengan pengajaran gereja ini sudah berapa bulan ini, penting tidak? Kenapa ragu Bapak Ibu Saudara? Dengan penjelasan puasa, ada berapa tokoh yang melakukan puasa. Memang doa puasa yang dilakukan oleh Daud ini agak lain dia ya. Karena yang lainnya dijawab ya, tetapi Daud dijawab tidak. Tetapi dia masih memiliki hati yang luar biasa, ya. Orang yang jatuh dalam dosa sering kehilangan rasa bersalah. Bahkan sampai mau ibadah pun dia tidak nyaman dan sebagainya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Tuhan datang dia bersembunyi. Yaitu orang yang jatuh dalam dosa sering kehilangan rasa bersalahnya. Ya. Puasa memulihkan kepekaan terhadap suara Tuhan. Ya. Orang sering berpuasa dia menjadi peka mendengar suara Tuhan. Ya. Seberapa orang hari ini sudah mulai kehilangan kepekaan mendengar suara Tuhan.
Oleh karena itu saya mau katakan, mari belajar untuk berpuasa. Amin, Bapak Saudara. 2 Samuel 12 ayat 20. Bisa ditampilkan? Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Bapak Ibu Saudara, puasa yang dilakukan oleh Daud bermanfaat untuk apa? Mempersiapkan hati dia untuk menerima keputusan Tuhan atau menghadapi kenyataan pahit. Ya, saat anak itu mati, apa respon Daud, Bapak Ibu Saudara? Selama anak itu sakit, dia berpuasa 7 hari tiap makan, Bapak Ibu Saudara. Dia meratapi anak itu sampai tidur di bawah tanah. Tetapi apa yang terjadi di sana dikatakan, lalu Daud bangun dari lantai itu, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Saat anak itu mati, Daud sudah siap menerima. Ya, jadi puasa itu bukan menghindari kenyataan, tetapi menguatkan hati kita menghadapi kenyataan. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir seperti ini. Kalau Daud mungkin tidak berpuasa, Bapak Ibu Saudara, karena saat anaknya sakit saja, ya, dia tidak makan dan sebagainya. Bagaimana ketika betul-betul Daud tidak siap, dia bisa bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya dengan dia berpuasa, puasa itu menolong dia untuk menerima keputusan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Lihat apa yang terjadi, Bapak. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Yang tadinya apa? Dia mengenakan pakaian kabung. Tetapi dia mandi, dia berurap dan bertukar pakaian-pakaian kerajaan, ya, jubah. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Lihat Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir seperti ini. Orang kalau kedukaan itu kan pasti apa ya? Dia berkabung mungkin 1 minggu dan sebagainya. Tetapi ketika dia mendengar anaknya sudah mati, apa yang dilakukan? Dia mandi, dia makan, dia berurap dan sebagainya. Tetapi satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud adalah masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Ini luar biasa Bapak Saudara. Luar biasa sekali ini. Dalam keadaan seperti itu, Daud masih bisa menyembah Tuhan. Menyembah di sini dari kata Yunani, ya, proskuneo, ya. Proskuneo. Inilah sikap menyembah yang tertinggi, Bapak Ibu sudah tersungkur di hadapan Tuhan, kepalanya di bawah. Orang sedang mengalami duka yang amat dalam, tetapi dia mampu menyembah Tuhan dalam keadaan seperti itu. Hanya orang yang hatinya, yang hidupnya sudah selesai dengan Tuhan, hanya orang yang dia sudah selesai dengan dirinya, dia mampu menyembah Tuhan dalam keadaan berduka seperti itu. Itu yang terjadi dalam Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berapa waktu yang lalu kami ketemu dengan satu keluarga. Kami ngobrol banyak. Keluarga ini mengalami pergumulan yang sangat besar dalam hidupnya. Bahkan dia tidak bisa menangis lagi, saking sedihnya, saking berat beban itu. Bapak Ibu Saudara, saya tanya, kalau kamu menyembah Tuhan, bisa tidak merasakan hadirat Tuhan? Dia bilang, tidak lagi saya rasakan hadirat Tuhan. Dalam hatiku celaka ini. Artinya rohanimu mati. Tetapi kita belajar dari Daud hari ini. Saat dia mengalami duka yang amat dalam, dia bisa menyembah Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan dengan luar biasa. Itu karena apa? Berangkat dari sananya dia. Di mana dia apa? Berdoa puasa selama 7 hari. Doa puasa itulah yang menyiapkan Daud untuk bisa menerima keputusan Allah. Doa puasa itu yang membuat Daud bisa menyembah Tuhan begitu dalam, Bapak Saudara. Di dalam doa puasa disitulah dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ubahkan hatinya benar-benar di sana. Dalam remuka hatinya dia mengalami Tuhan di sana. Itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Ya.
Itu masalahnya. Masalah siapa? Masalah orang yang belum selesai hidupnya dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Ketika ada masalah, apa yang terjadi? Dia tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia tidak sanggup menyembah Tuhan, berkata, Tuhan baik. Daud anaknya mati. Apakah dia sanggup berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha tahu. Karena dia sudah selesai dengan dirinya dengan Tuhan. Dia sanggup melakukan hal itu. Ya. Amin Bapak Saudara. Daud berpuasa tidak untuk mengubah keputusan Tuhan. Ya, sekali lagi. Tidak mengubah keputusan Tuhan Bapak Saudara. Keputusan Tuhan sudah final. Tetapi melalui puasanya Tuhan ubahkan hati Daud. Ya, sekali lagi. Doa puasa yang dilakukan oleh Daud bukan untuk mengubah keputusan Tuhan, tetapi melalui puasanya Tuhan ubahkan hati Daud sehingga apa? Sehingga ia mampu menerima keputusan itu dengan damai Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan damai. Dan boleh saya katakan seperti ini, puasa itu melatih mental rohani kita. Amin. Kuat dalam badai bukan hanya saat tenang saja. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ya, amin. Samuel 12 ayat 20 masih ayat yang sama. Kita melihat di situ manfaat puasa yang dilakukan oleh Daud ya. Yaitu puasa mengubah cara kita merespon kehilangan. Wow, luar biasa. Bagaimana respon Daud di sana dikatakan ya? Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Lihat responnya luar biasa. Dia tidak menyalahkan Tuhan Bapak Saudara. Ya, puasa ini akan menolong kita bagaimana merespon keputusan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun keputusan Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Sekalipun keputusan Tuhan itu tidak dalam hidup kita. Tetapi dia bisa terima. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, apakah puasa itu penting? Sangat penting Bapak Ibu Saudara. Daud tetap menyembah setelah kehilangan. Itu luar biasa Bapak Saudara. Kita kalau kehilangan apa yang terjadi? Meratapi diri, mengasihani diri dan sebagainya. Tapi saya percaya jemaat GKI di sini tidak seperti itu. Orang-orang sudah terlatih. Karena apa? Hidup dalam doa dan puasa. Amin. Amin Bapak Saudara. Penyembahan Daud setelah kehilangan bukan sekedar ritual Bapak Saudara. Ya. Tetapi itu adalah deklarasi imannya dia di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan tetap disembah ketika hati ini hancur. Sekali lagi, bagaimana kita menyembah Tuhan kalau hati kita hancur? Itu yang bisa dilakukan oleh Daud. Kalau Daud bisa melakukan hal itu, kita juga pasti bisa. Amin Bapak Saudara. Hanya orang hatinya sudah berdamai yang bisa menyembah Tuhan saat hati hancur. Pastikan kita sudah berdamai dengan Tuhan. Pastikan kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Supaya ketika kita menantikan jawaban Tuhan, dan jawaban Tuhan dinyatakan, kita sudah, okelah Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Sekali lagi saya bilang, tanpa puasa mungkin saat kehilangan itu rasanya pahit Bapak Saudara. Ya, saat ada masalah kita pasti marah-marah, itu sudah pasti. Saat doa tidak dijawab, kecewa manusiawi. Tetapi dengan puasa mungkin, walaupun kehilangan, kita tetap menyembah Tuhan. Ya, menyembah. Di sini bukan menyembah biasa, tetapi proskuneo Bapak Ibu Saudara. Memiliki sikap hati yang betul-betul menyembah kepada Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 20, kita baca saja ayat 24. Bisa ditampilkan Bapak Ibu Saudara. Ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihani anak itu. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Puasa ternyata itu menyiapkan Daud keluar dari musim pergumulan dan masuk kepada musim yang baru. Musim apa itu Bapak Ibu Saudara? Puasa Daud tidak mengubah keputusan Tuhan. Tetapi puasa itu mempersiapkan Daud masuk dalam musim pemulihan. Di mana Salomo kemudian dilahirkan. Itu suatu menjadi penghiburan bagi Daud. Dia kehilangan anak yang dikasih tadinya.
Tetapi Tuhan menghibur dia, memulihkan dia, dan dia masuk dalam musim yang baru. Salomo lahir. Ya. Jadi puasa itu menuntun Salomo keluar dari musim pergumulan dan masuk kepada musim yang baru. Yaitu Salomo hadir dalam kehidupan mereka. Ya. Setelah tragedi kehilangan, maka lahirlah Salomo yang menjadi penghiburan Daud dan Bathsheba. Setelah proses yang menyakitkan itu, Tuhan menghadirkan Salomo. Mungkin Tuhan juga menghadirkan Salomo itu dalam hidup kita, dalam arti secara rohani. Berkat yang hilang, Tuhan kembalikan. Berkat masa depan yang baru Tuhan berikan bagi kita. Ya. Tuhan tidak berhenti menghukum, tetapi Tuhan selalu punya babak baru dalam hidup kita. Memulihkan dan memberkati kita kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak berhenti di penghukuman. Tetapi ada babak baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dipulihkan dan diberkati, menerima berkat yang baru. Amin Bapak Ibu Saudara. Alamilah musim yang baru dalam hidup kita. Mungkin kita kehilangan. Mungkin kita disakiti, dihianati dan sebagainya. Ingat, tidak selesai di situ. Tuhan akan membawa kita kepada musim yang baru dalam hidup kita. Nantikanlah musim baru itu dalam hidup kita semua. Dengan apa? Terus terhubung dengan Tuhan di dalam doa dan puasa. Siapa rindu menantikan musim yang baru dalam hidup kita? Angkat tangan. Biarlah firman ini menolong kita. Meyakinkan kita. Kalau hari ini kita sedang bergumul. Kalau hari ini kita sedang kehilangan. Kalau hari ini kita sedang disakiti. Kalau hari ini jawaban doa kita dikatakan tidak. Ingat Bapak Saudara. Datanglah kepada Tuhan. Berpuasalah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Menerima kenyataan yang ada. Dan Tuhan akan bawa kita kepada musim yang baru dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara. Sekali lagi Tuhan tidak berhenti menghukum. Tuhan selalu punya babak yang baru dalam hidup kita. Kegagalan hidup bukan akhir bagi orang percaya ya. Dosa masa lalu bukan penentu masa depan bagi orang percaya. Tetapi ada hal yang bisa kita lakukan. Berserah kepada Tuhan dengan cara apa? Berpuasa. Puasa bisa mempersiapkan kita masuk kepada pemulihan Tuhan. Amin Bapak Saudara. Tidak terlalu panjang saya menjelaskan ini. Tetapi saya mau pastikan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita belum pernah melakukan doa dan puasa. Lakukanlah hal itu Bapak Ibu Saudara. Banyak tokoh-tokoh Alkitab dicatat di sana. Mengalami terobosan dalam hidup mereka. Mujizat terjadi. Ya. Tetapi hari ini kita belajar tentang Daud. Sekalipun jawaban doa, harapan itu tidak. Tapi Tuhan selalu menjawab. Tuhan menolong Daud. Tuhan juga menolong hati kita. Untuk menerima putusan Allah. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang sangat penting. Apakah Bapak Saudara siap menerima keputusan Tuhan hari ini? Sekalipun itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Siap Bapak Ibu Saudara? Apakah siap? Pasti siap. Lakukanlah doa puasa ini. Doa puasa akan menolong kita. Sekali lagi menolong kita. Untuk bisa menerima putusan Allah. Walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya katakan Adik Angel, kamu harus terima nak. Kalau toh pengumumannya kamu bukan juara satu. Kenapa saya sampaikan kepada Angel, anak saya? Karena memang saya sedang mempersiapkan firman ini. Dan saat itu saya bertanya kepada dia. Kiranya firman ini menolong Angel. Dan juga menolong kita semua. Saya kesaksian Bapak Saudara. Sejak gereja ini menyatakan puasa. Jemaat dan kita semua melakukan hal itu. Dan saya rutin Bapak Ibu Saudara melakukan doa puasa itu. Mungkin saya tidak sedang menonjolkan diri tidak. Tetapi ini sebagai kesaksian sesuai dengan khotbah ini Bapak Saudara. Doa puasa saya lakukan hari. Mau itu Jumat kah, Kamis kah. Intinya dalam satu minggu saya berdoa puasa. Tapi memang punya dampak yang saya rasa. Ya, oke secara kesehatan sehat Bapak Ibu Saudara. Tapi rohani kita juga sehat. Ya. Bulan lalu Bapak Ibu Saudara, saya sedang sibuk menyiapkan pekerjaan. Kami akan berangkat di Konawe dan sebagainya. Capek itu mempersiapkan pekerjaan Bapak Saudara. Mengangkat barang dan sebagainya, mengkonsolidasi anggota dan sebagainya. Capek. Kemudian di mana hari nyata kami berangkat.
Sudah loading barang, loading BBM dan sebagainya. Tinggal mau berangkat, baju tinggal angkat. Tiba-tiba satu orang pemimpin nelpon, Pak Rusmin di mana? Sedang loading barang. Kenapa? Mau berangkat. Dia langsung telepon yang tertua, Pak Rusmin itu jangan diberangkatkan. Karena memang ada pekerjaan juga yang disiapkan. Di mana saya pernah survei suatu pekerjaan. Jadi saya tidak jadi berangkat Bapak waktu itu. Padahal sudah siap. 1 bulan yang lalu sudah siap. Semuanya sudah siap Bapak Ibu Saudara. Sudah senang berangkat. Tiba-tiba tidak jadi. Saya pulang di rumah cerita dengan enteng ke istri saya. Dia bilang, ayah enggak marah? Ayah enggak kecewa? Tidak, saya bilang. Biasa aja kali. Jujur. Mempersiapkan itu. Sibuk sana sini ngurus dan sebagainya. Sama kejadian tadi. Sudah mau berangkat ini. Mau angkat barang ini. Mau keluar rumah. Ditelepon. Pak Rusmin enggak jadi berangkat ya. Pak Rusmin. Di asrama saja banyak Pak Rusmin kerjakan di asrama. Oh siap, terima kasih. Pak Rusmin enggak marah? Siap tidak. Saya tidak marah Bapak Saudara. Apa yang mau saya sampaikan dari hal ini Bapak Saudara? Mungkin karena selama ini saya sudah belajar doa puasa. Sehingga hati saya siap dengan segala apa yang saya terima. Keputusan-keputusan yang saya terima seperti yang Daud lakukan. Saya merenung, Tuhan kok setegar ini hati saya ya menerima putusan itu. Saya sudah capek mempersiapkan dan sebagainya. Orang mendengar hal itu justru mereka yang marah. Bukan saya, tapi mereka yang marah. Kenapa begini? Capek Pak Rusmin siapkan dan sebagainya. Orang yang lainnya marah. Tapi saya tidak terluka hati saya. Betul. Sekali lagi saya mau katakan, mungkin ini dampak dari apa? Kedekatan saya dengan Tuhan dengan apa? Dengan puasa. Ya. Bukan hanya itu. Ada lagi satu kesaksian. Tapi tidak bisa di sini Bapak Saudara. Tentang ini mungkin di doa Jumat bisa saya saksikan. Alamilah. Kalau Daud bisa mengalami terobos seperti saya percaya. Umat Tuhan. Gereja ini bisa mengalami hal itu. Amin Bapak Saudara. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, Daud sungguh jatuh sangat amat dalam Bapak Ibu Saudara. Tetapi ia tidak tinggal di sana. Apa yang dilakukan? Ia bertobat. Merendahkan hati dengan berpuasa. Ya, berdoa, berpuasa sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia menerima apa? Pemulihan. Menerima putusan daripada Tuhan. Sekalipun putusan itu tidak, tetapi dia siap menerimanya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia menerima musim yang baru. Lahir Salomo yang menggantikan anak yang mati itu. Ya. Dia menerima semua putusan Tuhan dengan damai, dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik ini. Mungkin ya hari ini saya tidak mau bilang bahwa Bapak Ibu sudah berdosa. Tapi mungkin ada dosa yang tersembunyi. Mungkin kita sedang menanggung akibat kesalahan. Kesalahan yang kita lakukan. Kita sedang berdoa tapi belum dijawab. Belajarlah dari Daud Bapak Ibu Saudara. Jangan lari. Ya. Jangan mengeraskan hati ketika ditegur. Jangan menyalahkan Tuhan. Ketika kita berdoa, memohon dengan sangat. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan siapapun. Kamu tidak melihat saya. Kamu tidak menolong saya. Belajarlah menerima putusan Tuhan dalam hidup ini. Belajarlah. Kalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, Daud bisa menerima keputusan itu. Daud menerima kematian anak itu. Kita percaya Roh Kudus yang bekerja dalam diri Daud bekerja juga dalam diri kita. Amin. Jangan menyalahkan Tuhan, tapi datang dengan hati yang hancur seperti Daud. Berpuasa, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, aku siap menerima keputusan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, siap? Amin. Kita sembah Tuhan.